masyariqiha ila maghribiha wa ila awliya hadil baldah wa ulama'iha wa salahiha wa man amaraha daribat sabiqan haqqan wa ila arwah walidina masyayikhin wa man ahsana alaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innallaha yaghfiruhum wa yarhamhum wa yasirhumul jannah wa idu alaina wa ala ahbabina wa muslimin barakatihim asrarihim anwarihim ulumihim wa nafahatihim bid dunya wa dunya wal akhirah wa bi niyatil faraj al ajil muslimin wa bi niyati salah al bad ajmain wa ala man wa salafus salih min niyat ala kulli salih ajmal khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif Sayyidina al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ilumihi wa bi ilumina bi ilumi sairi salihin fid darain amin ya rabbal alamin fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah ila qaulihi babu salatil khauf. Sekarang kita masuk bab baru yaitu salatul khauf. Ini salat biasa, salat 5 waktu itu. Tapi dengan cara-cara tertentu karena ini dalam kondisi genting, dalam kondisi peperangan. Atau semisalnya ada khusus peperangan. Atau semisalnya nanti akan dibahas. Jadi intinya ini membahas tata cara sholat 5 waktu ketika dalam kondisi tidak aman-aman saja. Ya, ketika dalam kondisi tertentu, kondisi tidak aman, kondisi genting, itu baik ketika perang sedang berkecamuk atau belum, masih siaga 1 ya, siaga 1 siap-siap untuk berperang. Nah, ini dijelaskan tata caranya. Dalam sholatul khauf itu ada beberapa yang kalau dalam kondisi normal tidak boleh dilakukan. Tapi dalam sholat khauf itu diperbolehkan. Seperti memanjangkan rukun pendek. Yang muktamad bagaimana kalau normal memanjangkan rukun pendek? Membatalkan. Tapi di sholatul khauf tidak batal nanti. Kemudian makmum, mukhalafah dengan imam, mukhalafah fahisyah, taqaddum, ta'akhur, sampai 2 rukun bila udzur, apa hukumnya? Batal. Itu kalau dalam kondisi normal. Dalam sholat khauf, sebagian kasus nanti nggak batal. Dan demikian seterusnya. Kemudian apa? Orang imam melakukan sholat sunat, makmumnya sholat fardu, imamnya i'adah, sholat sunat, makmumnya fardu, itulah yang bagi. Kalau i'adah mestinya yang i'adah jadi makmum, bukan jadi imam. Itu dalam kondisi normal. Sebaiknya begitu. Walaupun sah, ya. Tapi la yang bagi. Cuman kalau dalam sholat sidatul khauf tidak mengapa itu. Jadi nggak ada masalah, nggak ada kemakruhan wala syai'. Itu. Nah, ini jadi dalam hal apa? Tidak menghadap kiblat. Dalam sholat normal nggak boleh, batal. Dalam sholat sidatul khauf nanti boleh. Banyak gerakan 3 kali berturut-turut atau melompat. Nah, itu dalam apa? Keadaan normal tidak boleh. Dalam sholat sidatul khauf diperbolehkan. Itu. Dan demikian seterusnya. Ada banyak hal yang diperbolehkan dalam sholatul khauf yang jika dalam keadaan normal tidak diperbolehkan. Sholat sidatul khauf ini bentuknya sesuai riwayat hadis yang berbeda-beda. Total caranya ada 16. Jadi sholat sidatul khauf ini totalnya ada 16 kaifiyah. Cuman dari 16 ini yang diambil oleh Imam Syafi'i riwayat hanya 4 riwayat. Artinya dalam mazhab Imam Syafi'i sholatul khauf hanya boleh dengan 4 cara ini. Ya, yang dipilih maksudnya, yang dipilih oleh Imam Syafi'i 4 cara ini. Aslinya riwayatnya ada 16 cara. Ada 16 macam. Tapi yang dipilih oleh Imam Syafi'i hanya 4. Apa saja akan diterangkan sebentar lagi. Jadi sholat khauf itu, sholatul khauf 4 cara ini ada 4. Ada sholat usfan. Sholat usfan. Jadi sholat yang dilakukan oleh Nabi ketika ada di daerah usfan. Sholat khauf. Beda dengan
sholat normal nanti caranya ya. Ada sholat batnu nakhl. Karena Nabi melakukan sholat itu di daerah batn nakhl. Ada sholat datur riqa. Yang dilakukan ketika peperangan datur riqa. Ada yang keempat, sholat syiddatul khauf. Syiddah, ini kan sholatul khauf. Ada sholatul khauf, ada sholat syiddatul khauf. Syiddatul khauf itu bagian dari sholatul khauf. Sholat syiddatul khauf, sangat genting. Bukan hanya genting, tapi sangat genting. Kondisinya sangat genting. Bukan hanya siaga 1, ini darurat ini sudah. Rudal berterbangan sudah ya. Ini namanya sholat syiddatul khauf. Ada 4 cara ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Ini apa? Tak terangkan dulu ini karena di matan nggak diterangkan. Ya, di matan nggak diterangkan. Tak terangkan secara sesuai yang ada di syarahnya itu. Kalau lebih jelas nanti bisa baca di Fathul Qorib beserta Bajurinya. Lebih jelas penjelasannya di situ. Fathul Qorib sama Bajuri lebih mendetail. Ini tak terangkan sesuai yang di Busrul Karim secara sekilas. Pertama, sholatul usfan. Tata cara sholatul khauf yang dilakukan oleh Nabi ketika ada di daerah Usfan. Ini dilakukan dengan syarat. Apa? Al-adu fi jihatil qiblah. Sholat Usfan ini, musuh ada di arah kiblat. Jadi kalau seperti di Indonesia, musuh ada di arah mana? Selatan. Di mana? Rizki, di arah mana? Selatan. Selatan apa timur? Inti selatan kan ya? Di arah selatan. Ya. Sholat Usfan ini, sholat yang dilakukan Nabi di daerah Usfan. Ini, cara ini dilakukan jika syaratnya musuh ada di arah kiblat ya. Musuh ada di arah kiblat. Kalau di Indonesia berarti di arah timur. Arah barat ya, arah barat. Di arah barat. Kemudian wal muslimun qayyidnya, wal muslimun kasir bihaitsu yuqawim. Yuqawim itu bisa apa? Melawan, itu bisa melawan, menghadapi. Bihaitsu yuqawimul aduwu, bihaitsu yuqawimul aduwa kullu firqatin minna. Qayyid kedua, jumlah pasukan muslimin banyak. Jika seandainya dibagi 2, per kelompok itu mampu menghadapi musuh. Muslimin itu harus berani menghadapi musuh maksimal berapa? Jika jumlah musuh 2 kali lipat. Muslimin 100 harus berani menghadapi 200. Lebih dari 200 tidak harus. Mundur tidak apa-apa. Tapi kalau masih 200 atau kurang, setelah 100 muslim harus berani menghadapi. Muslim banyak. Jadi musuh ada di arah kiblat, jumlah muslim banyak. Sekiranya kalau dibagi 2 kelompok, masing-masing kelompok mampu untuk menghadapi musuh. Kemudian antara musuh dan muslimin itu nggak ada satir, langsung kelihatan. Dan perangnya perang zaman dulu, nggak pakai rudal dari jarak jauh, nggak pakai senjata api, langsung berhadapan pakai pedang, pakai tombak. Berani orang-orang dulu ya perang seperti itu. Gara-gara ada pistol itu akhirnya keberanian menjadi hilang, nggak ada orang berani sudah. Akhirnya orang paling penakut, paling lemah bisa membunuh orang paling jago dari jarak jauh ya, dari balik tembok sembunyi-sembunyi. Kalau dulu nggak bisa kayak gitu. Harus mendatangi, hatta dari belakang, tapi tetap harus berani mendekat. Dulu berani, syuja, orang dulu itu berani-berani. Keberanian itu menjadi hilang gara-gara ada senjata api itu ya. Tapi di akhir zaman nanti Di akhir zaman nanti tidak berfungsi semua itu. Rudal, nuklir, capek-capek udah mempersiapkan senjata nuklir nanti tidak berfungsi. Ya. Kemudian pesawat tempur yang harganya mahal sekali itu tidak ada yang berfungsi di akhir zaman. Sebagaimana dalam hadis diterangkan nanti nggak berfungsi. Perang balik tradisional, pakai pedang, pakai tombak, pakai panah, balik tradisional. Listrik nggak ada, Sumber energi untuk menjalankan mesin-mesin itu tidak ada. Karena itu kita sudah harus mulai membiasakan. Jangan menggantungkan kegiatan itu dengan adanya
Listrik. Sebagian orang kan begitu kan. Kalau ada listrik, jalan. Dares, yang lain-lain jalan. Kalau apa? Kalau nggak ada listrik, libur ya. Kita ini bukan sound horeg yang perlu listrik ya. Kita ini manusia. Ente kalau sound horeg perlu listrik. Ada listrik, berfungsi. Nggak ada listrik, nggak berfungsi. Enggak, kita manusia ya. Kita ini apa? Mengandalkan apa? Bantuan dari Allah, taufik min Allah. Yarhamukallah. Bukan mengandalkan listrik. Ada listrik, gak ada listrik, tetap kegiatan normal. Jangan menggantungkan apapun kepada apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasakan untuk memanfaatkan apa yang ada. Sebagian orang terbiasa naik mobil dalam beraktivitas. Mobil nggak ada, nggak mau naik motor. Sebagian orang terbiasa naik motor. Nggak ada motor, nggak melakukan aktivitasnya. Padahal ada sepeda pancal dan seterusnya. Jangan apa menggantungkan apapun dengan apapun. Dan jangan ketergantungan dengan apapun. Intinya begitu. Ya. Termasuk yang sering beliau nasihatkan kepada Al-Fakir, ente jangan menjadi Abdul Kopi. Ya, jangan menjadi budaknya kopi, tergantung kepada kopi. Kalau nggak ada kopi ngantuk. Kalau tidak ada kopi pusing, jangan minum kopi tidak apa-apa, tapi jangan sampai ketergantungan. Jangan ketergantungan dengan auka. Ya, dengan kalau tidak auka dulu lemes harusnya ya. Tidak, jangan ketergantungan ya. Sah. Nah, itu. Jadi jangan ketergantungan dengan apapun. Dan beliau betul-betul mencontohkan. Orang-orang seperti beliau Al-Fakir melihat sendiri, beliau Syekh Yusri itu betul-betul nggak ketergantungan dengan apapun. Beliau itu dulu awal-awal di Indonesia ngajar, itu kan biasa dijemput pakai mobil, tempatnya lumayan jauh, dijemput pakai mobil. Kadang-kadang mobilnya nggak ada, beliau tetap berangkat, naik becak pernah, jaraknya jauh lumayan, naik becak. Itu naik becak. Pernah suatu ketika jalan ketemu Al-Fakir di jalan kaki, Al-Fakir naik motor. Mau kemana Habib? Mau ngajar tuh. Kok jalan kaki? Ya mobilnya nggak ada. Anak nggak mau libur gara-gara nggak ada mobil. Jalan. Akhirnya tak antarkan pakai motor ya. Nah, begitu. Jadi nggak tergantung dengan apapun. Bahkan dijemput pakai pickup. Beliau nggak tergantung dengan apapun. Nggak harus begini. Itu semuanya wasilah. Itu wasilah. Jadi intinya semuanya kita itu melakukan apapun aktivitas itu bila dengan Allah, dengan bantuan Allah. Bantuan Allah kadang pakai mobil, pakai becak. Beliau pakai becak. Itu jauh loh jaraknya. Sekitar 10 kilo naik becak ya. Naik becak. Begitu. Jangan ketergantungan apapun. Itu juga yang tak lihat dari Syekh Yusri. Beliau kan punya dars rutin subuh. Di masjidnya itu setelah subuh, baca aurat, kemudian dars. Kadang-kadang mati lampu. Tetap jalan darsnya. Tetap jalan darsnya. Apa? Pakai lampu HP. Beliau ngajar pakai lampu HP. Mana ada ketergantungan dengan listrik, ada apa? Dulu sahabat tidak ada listrik itu juga jalan. Tabiin, para a'immah, tidak ada listrik jalan. Kenapa kita sekarang nggak jalan gara-gara listrik? Nah, begitu, jangan ketergantungan dengan itu semuanya nanti akan hilang semuanya, tidak berfungsi, tidak sumber energi tidak ada sudah. Listrik itu tidak ada, akan kembali menjadi tradisional. Ala kulli hal udah. Sekarang kita apa? Kembali ke pembagian sholat khauf. Ada sholat usfan. Kenapa disebut sholat usfan? Karena dulu dilakukan di daerah namanya usfan. Apanya mayangan? Tahu? Apanya mayangan? Ya baratnya mayangan ya. Baratnya mayangan usfan ini. Nah, jadi musuh ada di kiblat. Musuh ada di arah kiblat arah barat kalau Indonesia. Kemudian jumlah muslimin banyak. Sekiranya bisa dipecah jadi 2 kelompok. Dan per kelompoknya bisa mampu untuk menghadapi musuh. Kemudian tidak ada satir, langsung hadapan-hadapan. Kelihatan dari jauh. Muslim dan kufar masing-masing bisa melihat dari jarak jauh. Tidak terpisah oleh bukit, misalnya. Tidak terpisah oleh semak-semak hutan, misalnya. Nggak ada satir. Ini, maka sholatnya boleh dengan cara sholat usfan. Sholat usfan ini apa? Begini. Imam membagi pasukan. Sholat ini coba ditaamul, ini betapa pentingnya sholat jamaah. Hatta dalam kondisi darurat, tetap jamaah ya.
Ini musuh berhadapan-hadapan depan loh. Itu. Tapi waktunya sholat tetap jamaah. Bukan sholat sendiri, apalagi tidak sholat. Apalagi nanti aja kodok kalau sudah tidak darurat. Itu. Enggak, tetap sholat jamaah. Caranya pasukan muslimin itu dibagi menjadi 2 soft kalau memungkinkan. Kalau enggak ya bisa dibagi menjadi 4. Bisa dibagi menjadi 8. Ala kulli hal, ini kan biasanya kan perang seperti ini di tempat terbuka ya. Nah, jadi lebar. Selama masih bisa dijadikan 2 soft, jadikan 2 soft. Jadikan 2 soft. Nah, jadikan 2 soft, nanti takbir bareng. Allahu Akbar, 2 soft takbir semua. Fatihah surat tetap bareng. Tetap bareng. Rukuk bareng. Gitu. I'tidal bareng. Waktunya sujud tak bareng. Rukuk, i'tidal bareng. Waktunya sujud, hanya soft pertama yang ikut sujud. Imam sujud, soft pertama ikut sujud. Soft kedua jaga-jaga. Khawatir tengah-tengah sujud diserang. Kan enggak ngelihat kan ya. Kita enggak ngelihat, mereka ngelihat kita. Maka itu pakai siasat itu. Imam sujud bersama soft awal. Soft kedua enggak sujud. Sampai kemudian julus baina sajdatain. Tetap mereka berjaga-jaga. Ini sujud pertama, julus baina sajdatain, sujud kedua. Nah, ini hanya dengan soft awal. Soft kedua enggak. Ini kalau dalam sholat normal batal enggak soft keduanya itu? Batal karena ketinggalan 2 rukun ya. Nah, ini boleh ini. Ketinggalan sujud pertama, julus baina sajdatain, sujud kedua ketinggalan. Nah, mereka berdiri di i'tidal. Nah, ini wis ketinggalan 2 rukun, kemudian mereka memanjangkan i'tidal. Kalau dalam sholat normal enggak boleh. Sholat sidatul khauf, sholat khauf boleh ya. Mereka tetap i'tidal. Udah. Imam kalau udah bangun ke rakaat kedua, baru soft pertama juga ikut bangun. Soft kedua sujud sekarang. Ngejar imam. Soft kedua sujud, duduk, sujud, bangun lagi. Dan disunatkan imam di rakaat kedua itu bacaannya dipanjangkan. Sambil nunggu soft kedua untuk nututi imam. Kalau enggak nututi hukumnya masbuk nanti. Kalau enggak nututi hukumnya masbuk. Kalau masbuk berarti imam rukuk langsung ikut rukuk. Hatan ketika dia berdiri imam rukuk langsung ikut rukuk. Fatihahnya ditanggung oleh imam. Lah begitu. Ketika berdiri ke shaf kedua, makmum yang ke rakaat kedua, makmum yang di shaf kedua ngejar imam. Nanti berdiri bareng-bareng lagi. Rukuk bareng-bareng lagi. I'tidal bareng-bareng lagi. Lah ketika sujud di rakaat kedua, kalau tadi yang di rakaat pertama yang ikut sujud shaf berapa? Pertama kan ya? Nah, sekarang gantian. Ente shaf pertama jaga-jaga. Yang ikut sujud shaf kedua. Yang ikut sujud yang shaf kedua. Sujud pertama, shaf kedua ikut. Julus, sujud kedua. Shaf pertama yang shaf kedua yang ikut. Shaf pertama berdiri. Lah kalau udah tasyahud, shaf kedua ngejar. Shaf pertama ngejar sujud. Julus, sujud lagi, tasyahud bareng-bareng, salam bareng-bareng. Untuk apa kok dilakukan seperti itu? Antisipasi takut diserang ketika sujud. Ini kalau dalam sholat normal nggak boleh karena tatwil i'tidal, ketinggalan 2 rukun ya. Baik shaf pertama atau shaf kedua sama-sama ketinggalan 2 rukun kan? Gitu. Shaf pertama ketinggalan ketika rakaat kedua. Gitu. Shaf kedua ketinggalan ketika rakaat pertama. Wadah ya? Nah, ini boleh dalam kondisi khauf. Kapan? Ketika musuh ada di arah kiblat, nggak ada satir antara muslimin dengan musuh, dan kemudian pasukan muslimin banyak. Sekiranya kalau dibagi 2, per kelompoknya itu bisa menghadapi musuh, seimbang untuk menghadapi musuh itu bisa. Wadah ya? Nah, ini sholat usfan namanya. Yang sujud pertama tadi kan shaf pertama. Apa harus shaf pertama? Kalau shaf kedua yang ikut ya apa? Enggak apa-apa, Pak. Gantian. Yang penting gantian. Ini yang bisa kita ambil dari cara sholat ini, betapa
pentingnya kita jaga kewaspadaan. Oh, kita sholat aman. Orang sholat dijaga oleh Allah. Bener, orang sholat dijaga oleh Allah. Tapi bukan berarti ente tidak ikhtiar, tidak waspada. Ya kan? Bagaimana Nabi mengatur seperti itu. Ini dicontohkan oleh Nabi langsung. Karena dulu itu ya begitu. Jadi muslimin itu sholat duhur normal awalnya. Jadi ketika di Usfan itu muslimin dan musuh berhadapan-hadapan di arah kiblat tapi belum berkecamuk perangnya, masih siap siaga. Ya, masing-masing masing ngatur siasat. Masuk waktu duhur, muslimin sholat. Sholat duhur dengan cara normal. Waktunya sujud semua dan sampai selesai sholat. Akhirnya sebagian kufar itu ngomong, mani, kesempatan tadi sebenarnya. Pas mereka sujud kita serang sebenarnya enak tadi itu. Mereka kan lengah kan ya. Mestinya ketika sujud nanti kita mestinya kita serang tadi. Kenapa enggak kita serang tadi? Akhirnya sebagian lagi ada yang ngomong tinang itu ya. tinang itu. Nanti akan ada sholat yang lebih mereka cintai dibanding dunia seisinya, sholat asar, sholatul wusta ya. Nanti ada sholat lagi. Ini sholat. Sebentar lagi tidak lama akan ada sholat. Nanti kita tunggu di sholat asar, kita serang. Barusan duhur kesempatan kita lewatkan. Eman ya, sayang. Tapi nggak usah bingung. Kita tunggu. Sampai asar. Nanti akan sholat lagi mereka itu. Sujud, kita serang. Nabi dapat wahyu. Nanti kalau sholat asar, ganti cara. Kayak ini caranya ya. Sholat usfan. Udah siap-siap. Musyrikin ini sudah siap-siap. Ruku, iktidal siap. Sujud, serang langsung. Mereka akan sujud semua, enggak ngeliat kita kan ya. Ternyata kaget mereka. Lih, kok aneh ini? Enggak kayak tadi. Yang sujud separuh ya. Separuhnya tetap siap. Siaga maju, tak panah ini. Kita ngomong gitu ya batal ya. Ya, begitu. Kaget loh, kok begini? Dapat wahyu Nabi, suruh melakukan cara seperti itu. Dan ini tidak khusus untuk Rasulullah SAW dan sahabat. Kita pun boleh melakukan dengan cara gitu asalkan memenuhi syarat tadi itu ya. Musuh di arah kiblat, tidak ada satir, jumlah muslimin banyak, sekiranya kalau dibagi dua bisa mengimbangi musuh. Wadah ya. Ini namanya sholat usfan. Yang kedua, sholat batnun nakhl. Sholat batnun nakhl ini dilakukan oleh Rasulullah di daerah batnun nakhl. Ini syaratnya musuh di selain kiblat. Jadi musuh tidak di kiblat. Jadi kalau untuk Indonesia ada di utara, di selatan, atau di timur. Au fiha wasama satir. Atau musuh di arah kiblat tapi ada satir. Enggak langsung berhadapan-hadapan, ada satir. Kepisah oleh semak-semak. Kepisah oleh bukit misalnya. Enggak kelihatan. Jadi seandainya muslimin sujud semua itu ya aman ya. Karena masih ada satir. Atau di selain arah kiblat. Di selain arah kiblat. Ini Jadi musuh ada di selain arah kiblat atau di arah kiblat tapi ada satir. Lah kalau seperti ini tidak pakai cara tadi karena tidak efektif. Kalau tadi kan musuh di depan tidak ada satir, musuh nyerang kelihatan kan oleh saf yang berjaga-jaga tadi kan ya. Nah, kalau ini di kiblat tapi ada satir, tidak tahu musuh kalau tiba-tiba nyerang dari arah yang lain. Karena ada satir kan ya. Atau musuh di belakang kita. Kita sholat dengan cara tadi berjaga-jaga yang saf kedua percuma dari belakang kita kok. Maka kalau seperti itu musuh tidak di kiblat atau musuh di kiblat hanya saja ada satir yang menghalangi pandangan kita nggak tahu kalau diserang apa enggak itu enggak tahu. Maka ini fayusolli marrotain. Imamnya sholat 2 kali. Kullu marroh bifirqoh. Nah, maka pasukan dibagi 2. Enggak langsung sholat semua. Kalau Usman tadi langsung sholat bareng. Ini enggak dibagi 2. Satunya jaga-jaga, satunya sholat. Kalau sholatnya 2 rakaat, misalnya sholat subuh, kalau sholat 4 ya tinggal 2-2 nanti baginya. Ini kalau sholat 2 rakaat, maka begitu. Satu shaf berjaga-jaga. Ya, satu shaf berjaga-jaga. Bukan satu shaf, satu kelompok. Pasukan dibagi 2. Satu kelompok sholat bersama imam sampai selesai. Satu kelompok sholat bersama imam sampai selesai. Yang satu kelompok berjaga aja, jaga. Setelah salam langsung gantian. Yang tadi ikut sholat bersama imam, gantikan posisi yang berjaga-jaga.
yang jaga-jaga sholat lagi bersama imam. Imamnya tetap yang tadi. Di sini kholalnya ada di mana kalau seandainya normal? Imam sholat 2 kali. Yang kedua dia kan sunnah kan, i'adah kan ya. Jadi sholat sunnah i'adah. Mestinya nggak jadi imam, tapi di sini tetap jadi imam. Nah, ini namanya sholat batnu nakhl. Jadi sholat 2 kali dengan kelompok pertama, selesai sholat lagi dengan kelompok kedua. Untuk yang berjaga-jaga biar gantian. Paham ya? Ini sholat batnu nakhl. Ada yang ketiga, sholat datur riko. Sholat datur riko. Sholat datur riko ini sama kayak barusan batnu nakhl. Musuh tidak di arah kiblat. Ya. Atau di arah kiblat hanya saja ada satir. Nah, maka kalau sholat 2 rakaat begini caranya. Pertama, sama kayak tadi dibagi 2 kelompok. Pertama sholat dengan 1 kelompok tapi nggak sampai selesai. Tadi kan sholat 2 kali ya. Imamnya sholat 2 kali gantian. Ini enggak dibagi 2 kelompok. 1 kelompok ikut sholat bersama imam. 1 kelompok jaga-jaga. 1 kelompok sholat bersama imam, 1 kelompok jaga-jaga. Nah, cuma 1 kelompok ini yang sholat bersama imam enggak sampai selesai. Hanya ikut 1 rakaat kalau sholatnya 2 rakaat. Kalau sholat 4 rakaat hanya sampai 2 rakaat. Udah. Misalnya 1 rakaat, sholatnya subuh 2 rakaat. 1 kelompok ini sholat bersama imam 1 rakaat. Ketika imam ke rakaat kedua, imam memanjangkan sholat, lah makmumnya mufarokoh. Melanjutkan sholatnya sendiri dengan cepat. Imamnya panjangkan, udah baca Baqarah apa baca apa di situ ya. Itu. Baca yang panjang sudah. Makmumnya mufarokoh. Selesaikan sendiri sholatnya. Sampai salam, gantikan posisi kelompok yang jaga-jaga. Yang jaga-jaga sholat bersama imam. Imam kan di rakaat kedua kan ya, baca Al-Baqarah atau yang lain. Pokoknya dipanjangkan intinya sholatnya. Kelompok kedua sholat bersama imam. Dapat rakaat kedua. Terus ikut sampai imam kalau sholat subuh kan berarti sampai tasyahud. Imam tasyahud akhir, makmumnya ini ngelanjutkan rakaat kedua. Gak mufarokoh. Ngelanjutkan rakaat kedua. Ini kalau dalam sholat normal kan tidak boleh, tidak niat mufarokoh gitu ya. Itu. Imam masih tasyahud, belum salam. Imam tasyahud, makmum ini nggak tasyahud, tapi bangun melanjutkan rakaat kedua. Imam nunggu di tasyahud. Selesai, ulang lagi begitu. Jangan diem. Itu. Udah, kejar, makmum ini kejar sampai tasyahud. Tasyahud bareng-bareng, kemudian salam bareng. Wah, ya. Itu imam salam, mereka ikut salam. Jadi adil. Kelompok pertama jamaah sama imam rakaat pertama. Keduanya mufarokoh. Kelompok kedua sholat sama imam dapat rakaat kedua. Tapi kan dapat salam dia. Inti kan dapat takbiratul ihram sama imam. Adil ya dibagi. Wah, ya. Ini sholat datur riko. Dilakukan oleh Nabi ketika datur riko. Perang datur riko. Kalau sholat maghrib, ya apa baginya? Kan 3 rakaat. 1,5. Ya 21 berarti. Pembagiannya 21. Yang mana yang dapat 2 rakaat? Terserah. Afdolnya kelompok pertama yang dapat 2 rakaat. Nanti tasyahud awal, dia melanjutkan. Ya, dia melanjutkan. Sampai selesai mufarokoh, kemudian datang kelompok kedua, ikut sholat maghrib di rakaat ketiga. Wah, ya. Ini sholat apa? Datur riko. Yang keempat ini yang disebutkan di matan. Sholat syiddatul khauf. Jadi sholat khauf itu ada beberapa cara. Syiddatul khauf itu salah satu cara. Biasanya yang diterangkan di kitab-kitab mukhtasar, biasanya yang hanya syiddatul khauf. Nah, ini tak terangkan semua. Jadi sesuai yang dibesarkan. 4 cara yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Lah yang keempat ini sholat syiddatul khauf. Ya apa sholat syiddatul khauf ini? Ini matanya. Qala rahimahullah. Idal tahamal qitalu al-mubah. Iltahama itu manasnya mendaging, menyatu dengan daging, artinya berkecamuk. Ketika peperangan itu sudah berkecamuk dengan syarat peperangannya peperangan mubah.
bukan perang gara-gara beda capres, bukan perang gara-gara beda organisasi, beda partai, bukan perang gara-gara apa? Beda pilihan, enggak. Ini perang yang mubah. Contoh perang mubah tidak harus dengan orang kafir, imma perang dengan orang kafir atau pemerintah melawan pemberontak. Pemerintah melawan pemberontak itu mubah. Kalau apa? Pemberontaknya nyerang pemerintah itu haram, tidak boleh. Ini khusus qital yang mubah. Yang boleh melakukan sholat Siddatul Khauf ini khusus ketika terjadi perang berkecamuk dan perangnya mubah. Nah, kalau yang satunya mubah, satunya haram, yang haram tidak boleh melakukan sholat dengan cara ini. Yang dia perangnya haram kayak kubu pemberontak, tidak boleh sholat dengan cara Siddatul Khauf. Yang kubu pemerintah, untuk yang mau menaklukkan pemberontak, ini dia perangnya mubah, boleh melakukan sholat Siddatul Khauf. Idzal tahamal qitalu al mubahu. Ketika perang itu yang mubah sudah berkecamuk, artinya sudah ya pasukan ketemu misalnya tangting kayak itu langsung ketemu itu ya, udah bukan baru siap siaga, tapi sudah mulai perang. Au, tidak harus perang seperti itu. Au haroban mubahan, atau orang yang melarikan diri, tapi larinya itu mubah, bukan lari yang haram. Baik ketika dalam rangka perang atau ketika melarikan diri, boleh melakukan sholat Siddatul Khauf ini. Ya apa lari yang mubah? Seperti au haroban mubahan, atau orang lari yang larinya itu mubah min habsin, gara-gara di penjara. Di penjaranya zalim, larinya mubah. Kalau di penjaranya hak, kaburnya haram. Ya. Ada orang disuruh bayar utang, nggak mau bayar utang, padahal mampu dan sudah jatuh tempo, nggak mau penjara. Penjaranya ini benar. Kalau kabur haram, ini enggak. Di penjara zalim, ditangkap tanpa dia punya kesalahan. Ya, tanpa dia punya kesalahan. Ditangkap. Akhirnya dia melarikan diri. Lah, melarikan dirinya ini mubah. Lah, ketika dalam keadaan lari, jika dia tidak memungkinkan melakukan sholat secara normal, boleh melakukan sholat dengan cara Siddatul Khauf. Ya apa caranya? Nanti akan diterangkan. Au aduin, lari dari musuh, yang mana larinya mubah. Kayak muslimin, musuhnya di atas 2 kali lipat. Muslimin lari itu mubah. Kalau 2 kali lipat atau kurang, tidak boleh, haram larinya ya. Atau dikejar rampok, dikejar begal, waktu sholat sudah mepet. Jangan nanti aja sholat, enggak, sholat dalam keadaan semungkinnya itu. Namanya sholat Siddatul Khauf. Au sabuin, dikejar harimau. Ya, musuh waktunya sholat dikejar harimau. Baik ketika mau sholat atau tengah-tengah sholat, diambil harimau. Itu. Jangan ya hanu itu, takut kan itu. Kalau ente apa orang yang memang hati hanya ada takut pada Allah, singanya bakal takut ke ente. Kalau ente tidak takut ke Allah, ya ente yang takut ke singa. Itu. Takut ke singa. Takut ke sabuk ini, binatang buas. Imam mau sholat atau tengah-tengah sholat. Waktu mepet ini kalau ditinggalkan keluar nanti ya sholat semungkinnya dengan cara Siddatul Khauf. Atau audzabba'an malihi, mau dirampok, dia melawan untuk melindungi hartanya. Tidak harus hartanya dia, atau nolong orang. Orang mau dirampok, ente tolong, berkelahi. Waktu sholat mepet ya sambil kelahi sambil sholat. Ya apa sambil kelahi sambil sholat? Ya nanti sebisanya. Itu, sebisanya. Membela hartanya dia atau harta orang, nolong orang, atau membela harimnya dia, mau diganggu orang, atau harimnya orang diganggu, hatta apa nggak kenal, itu kewajiban muslim. Ada wanita diganggu, nggak boleh, oh bukan istri anak, bukan ukhti, bukan walidati, muslim nggak begitu, harus punya ghairah. Ada perempuan diganggu, jangan hanya diam, itu. Harus melakukan pembelaan walaupun nggak kenal, itu walaupun nggak kenal. Lah, kalau waktu sholat mepet, akhirnya antum terpaksa kelahi, ya sholat. Semungkinnya sambil kelahi gitu. Ya, audaba, intinya qital yang mubah. Baik kita maju menyerang, atau melawan, atau melarikan diri. Kuncinya dalam kondisi genting yang itu mubah. Maka dia boleh melakukan sholat dengan cara Siddatul
khauf. Ya apa sholat sidatul khauf itu? Intinya sholat sebisa mungkin. Walaupun terpaksa sebagian rukun atau sebagian syarat itu tidak dilakukan. Kalau bisa dilakukan ya harus dilakukan. Bisa menghadap kiblat, ya harus menghadap kiblat. Tidak bisa, tidak apa-apa, tidak menghadap kiblat. Bisa tidak gerak-gerak 3 kali berturut-turut, maka tidak boleh gerak. Kalau tidak mungkin, harus bergerak banyak, tidak apa-apa. Melompat, membatalkan sholat kan ya? Kalau bisa tidak melompat, jangan melompat. Kalau nggak bisa, ya tidak apa-apa sambil lompat-lompat. Sholat fardu tidak boleh sambil naik hewan tunggangan begitu ya. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, tidak apa-apa sambil naik kuda. Sambil menyerang atau sambil melarikan diri. Begitu. Paham ya? Nah, maka kalau dalam kondisi peperangan sudah berkecamuk. Dan antum tidak mungkin untuk melakukan sholat secara normal. Maka tetap harus sholat. Jangan nunggu nanti tak kodok. Tidak, harus sholat. Lah, tapi ya apa yang tidak bisa? Untuk yang nggak bisa dimaafkan. Udhiro fitarkil kiblah. Maka dia dimaafkan untuk meninggalkan kiblat. Artinya jika tidak mungkin. Jika memungkinkan menghadap kiblat, antum sengaja tidak menghadap kiblat, tidak boleh. Selama bisa menghadap kiblat, menghadap kiblat. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa, tidak menghadap kiblat. Wa kasratil af'al, banyak gerak. Itu boleh, tidak apa-apa. Selama diperlukan. Kalau tidak perlu, tidak ada gunanya. Antum gerak-gerak tanpa perlu, tidak boleh, batal. Ini kalau diperlukan, tidak apa-apa. Walaupun melakukan banyak perbuatan. Warukub, sholat fardu itu tidak boleh sambil naik hewan tunggangan. Karena jalannya hewan itu dinisbatkan ke antum. Antum sholat sambil jalan, batal apa enggak? Antum sholat sambil jalan, batal apa enggak? Begitu juga dengan naik kuda. Kudanya jalan, batal. Kenapa? Gerakan kuda dinisbatkan ke antum. Ya. Nah, ini kalau bisa tidak naik kendaraan, ya harus turun. Kalau enggak bisa, enggak apa-apa sambil naik kendaraan hewan tunggangan. Wal ima birruku, itu. Bisa rukuk sempurna, ya rukuk sempurna. Enggak bisa, ima, enggak apa-apa. Udhiro fil ima fil rukuk. Jadi rukuknya pakai isyarah. Was sujud di akhfad. Sujud juga isyarah, tapi lebih rendah. Rukuk mungkin merunduk sedikit. Kalau sujud merunduknya agak banyak. Kalau bisa sujud sempurna, sujud sempurna. Enggak bisa, ya bacok. Tengah-tengah perang itu sujud. Enggak bisa, ya cukup ima. Dengan imaknya sujud lebih rendah dibanding rukuk. Kalau mungkin. Kalau enggak mungkin, ya enggak, hatta apa? Merunduk lebih rendah enggak harus. Bisa merunduk dengan kepala, Enggak, ya cukup dengan mata misalnya ya. Sebisanya, intinya sholat sebisa mungkin. Semuanya makfu. Ya, semua yang diperlukan itu makfu. Kecuali satu. Hatta sidatul khauf enggak makfu apa? Wala yu'daru fisyah. Ngomong enggak makfu. Teriak-teriak enggak makfu. Kenapa teriak-teriak enggak makfu? Karena dikatakan oleh para ulama, as-sakit ahyab. As-sakit, orang yang diam enggak banyak bicara, ahyab. Itu lebih disegani. Lebih ditakuti. Antum dikit enggak disegani orang. Enggak pernah diam ya. Itu, gerak terus. Imam makan, imam ngomong. Ya. Enggak bisa diam. Saya mah harus. Mulutnya enggak bisa diam. Kalau enggak makan ngomong. Pokoknya harus itu. Rusak mesinnya kalau enggak gerak dia ya. Ini enggak apa? Enggak disegani justru. Justru haibahnya hilang. Orang diam itu enggak banyak bicara, lebih haibah. Orang diam itu lebih haibah. Orang segan. Hatta badannya kurus, bukan orang kekar. Hatta bukan orang yang ilmunya terlalu luas. Haibah. Hatta dia enggak kaya, enggak apa. Orang diam itu lebih haibah. Lah perang itu haibah itu diperlukan. Biar musuh itu gentar. Biar musuh itu takut. Nah, dalam kondisi perang, antum gerak-gerak seperlunya boleh, meninggalkan kiblat seperlunya boleh, imak bisujud semuanya makfu, kecuali ngomong enggak makfu. Hoi. Batal salat itu ya. Jadi teriak-teriak itu enggak makfu. Kenapa? Enggak diperlukan dalam perang teriak-teriak itu. Hatta seandainya diperlukan tetap batal. Ya, tetap batal. Jadi ngomong teriak itu enggak diperlukan. Kenapa? As-sakit ahyab.
orang diem lebih haibah, lebih ditakuti, lebih disegani. Dan itu perlu dalam perang. Dan memang kenyataannya begitu. Orang diem itu biasanya memang lebih ditakuti. Karena biasanya orang diem itu diganggu diem. Kalau ada puncak, bacok langsung. Nggak pakai ngomong. Beda kalau orang mau, awas, tak bacok ini. Tak aneh, nggak bakalan. Itu orang ngomong kayak gitu, ngomong toh. Nggak bakalan melakukan. Ngomong toh orang itu, awas ini. Awas itu seorang nggak berani. Dia dengan ngomongnya, ancaman-ancamannya itu, dia menutupi takutnya. Kalau orang nggak takut, diem. Diem. Di dalam hati terus, no. Satu lagi, seplak. Dalam hati tidak ngomong ya. Tapi kalau orang banyak ngomong, awas ini, tidak bakalan. Jadi itu, as-sakit ahyab. Kalau istilah sekarang itu, laki-laki tidak bercerita. Tapi kerja nyata. Sebagaimana yang banyak kita temukan di status WA. Jadi laki-laki tidak bercerita. Langsung kerja nyata ya. Kayak ngomong itu hari. Jadi untuk ngomong enggak makfu. Untuk bawa senjata, kalau senjatanya ada najisnya, kalau memang diperlukan, bahaya kalau nggak dibawa senjatanya, nggak apa-apa. Makfu. Walaupun senjatanya najis. Gitu. Ini sekali lagi untuk orang yang qitalnya mubah, bukan qital yang haram. Apakah boleh jamaah dalam kondisi Salatul Khauf itu? Boleh, hatta ngadepnya enggak sama. Imamnya lari ke selatan, makmumnya lari ke utara, jamaah enggak apa-apa itu. Jadi dalam kondisi Salatul Khauf tetap sah jamaah ya. Jadi walaupun imamnya lari ke selatan, makmumnya lari ke utara, walaupun akhirnya terjadi jarak lebih dari 300 di rod. Kan dalam kondisi normal kan enggak sah kan lebih dari 300 di rod. Kalau di luar masjidnya, di mana perang ada dalam masjidnya. Hatta jauh dari 300 dirham. Hatta untuk usul ke imam nanti mengakibatkan akhirnya perlu untuk izwirar wan initaf. Tidak apa-apa, makfu dalam sholat Salatul Khauf. Imamnya lari ke timur, makmumnya lari ke barat. Tidak apa-apa, sah jamaah. Nanti kalau imam rukuk apa enggak? Nol. Tahu sepion gitu ya. Lihat imam. Nah, di situ wayuk dar fi hamli silahin alai najisun la yu'fa anhu. Jadi membawa senjata yang ada najis yang enggak makfu itu makdur idzah taja ilaihi. Wa illam yaqtara ilaihi. Pokok hajat. Enggak harus doro, tapi wajib qada nanti kalau bawa najis itu. Kalau bawa najis wajib qada karena nadir. Orang yang perangnya maksiat kayak pemberontak akhirnya diserang sama pemerintah. Tidak boleh dia sholat Salatul Khauf. Kubu pemerintah boleh sholat Salatul Khauf. Kenapa? Kubu pemerintahnya mubah perangnya. Pemberontaknya haram. Walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri. Tidak boleh selama pemerintah itu tidak jelas-jelas kufur. Tidak boleh kita berontak. Maksiat dinasehati, bukan diberontak. Kenapa? Sultanun ghasyum khairun min fitnatin tadum. Jadi pejabat, pemerintah, rezim yang ghasyum sangat dolim itu masih lebih baik dibanding kekacauan yang tidak berujung. Nah, menjatuhkan pemerintah itu biasanya menimbulkan kekacauan yang tidak berujung dan banyak contohnya. Presiden Gaddafi di Libya dianggap dolim, dijatuhkan. Akhirnya sampai sekarang kacau, tidak berujung. Presiden Yaman dijatuhkan karena dianggap dolim, korupsi atau apalah namanya. Akhirnya sampai sekarang kondisi Yaman kekacauan tidak berujung, tidak ada presidennya sampai sekarang ya. Nah, itu di Irak juga sama, di Syria juga sama, di mana-mana. Menjatuhkan pemerintah walaupun dolim dengan cara memberontak itu pasti menimbulkan fitnah yang lebih besar karena itu diharamkan oleh ulama Ahlussunnah. Pasti ada pertumpahan darah. Pasti itu. Darah siapa? Darah muslim. Menumpahkan darah satu muslim itu lebih besar rasanya dibanding menghancurkan Ka'bah.
Itu. Kemudian penggantinya belum tentu benar dan biasanya akan terjadi kekacauan yang tidak berujung. Kayak dulu di Indonesia, Soeharto dijatuhkan. Gantinya sampai sekarang akhirnya banyak di truk piye penak zamanku toh. Nah, begitu kan akhirnya munculnya begitu. Pengganti setelahnya enggak menjadi lebih baik. Ya, enggak ada. Mana? Banyak pertumpahan darah dulu kan, banyak yang terbunuh kan, dibakar, mall dibakar, orang terbakar gosong ada di situ. Hasilnya apa? Apa menjadi lebih baik? Enggak ada. Enggak menjadi lebih baik. Akhirnya banyak orang nulis itu piye enak zamanku tahu gitu kan. Nah, jadi akhirnya begitulah. Nah, karena itu tidak boleh. Kubu memberontak pemerintah itu haram. Lah, ketika dalam perang dia mau sholat, masya Allah pemberontak tapi sekhoyir jaga sholat ya. Inti sholat normal. Tidak boleh sholat pakai cara sidatul khauf, batal inti. Yang kubu pemerintah boleh karena pemerintah nyerangnya mubah. Dengan cara yang diatur, nggak ngawur. Kemudian di sini dibahas ada khilaf ini antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Imam Romli lebih ringan dalam masalah ini. Kalau antum pas sholat, tengah-tengah sholat sendal ada yang ngambil. Lumayan sendalnya 2 juta ini. Tengah-tengah sholat atau HP taruh samping. Sholat Allahu Akbar. Baru takbir ada yang ngambil. Antum nunggu selesai sholat. Ya amblas. Boleh nggak antum ngejar dia? Tanpa membatalkan sholat. Sholatnya sambil sidatul khauf. Dia lari ke utara, kejar ke utara. Tapi jangan ngomong maling, batal sholatnya. Teriak-teriak batal, dikejar itu. Deket jotos. Atau lompat ditendang ya. Ditendang. Dengan lompat itu. Boleh apa enggak? Jadi tengah-tengah sholat hartanya dicuri, diambil orang. Antum ngejar, akhirnya berkelahi dan melakukan hal-hal yang tadi itu. Akhirnya melakukan hal-hal yang diperlukan. Apakah boleh sholat sidatul khauf dalam rangka menyelamatkan harta yang dicuri orang di tengah-tengah sholat? Menurut Imam Romli boleh. Imam Hajar nggak boleh. Kemudian kalau takut ketinggalan wukuf, kita tahu waktunya wukuf itu haji, intinya haji itu adalah wukuf. Al-Haji Arafah. Intinya haji itu adalah wukuf di Arafah. Kalau sampai ketinggalan wukuf, udah selesaikan sampai selesai untuk tahallul tapi kehilangan haji. Pulang gelarnya WH, kurung haji. Ya. Itu. Nggak bisa wukuf. Lah, ini ada orang waktu wukuf itu mepet sudah, sisa sedikit. Wukuf itu kan mulai dari zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai subuh hari raya. Pokok sebelum subuh ada di Arafah sebentar cukup lah. Ini ada orang belum sholat isya. Kalau sholat isya dulu, nggak nyampe ke Arafah nanti. Kalau ngejar Arafah, hilang sholat isya. Gitu. Nyampe sana mepet subuh, sholat isyanya keluar waktu akhirnya nanti. Apakah boleh sambil jalan itu melakukan sholat? Dengan cara sholat sidatul khauf. Demi untuk mendapatkan wukuf di Arafah. Boleh apa enggak? Ini sepakat. Imam Ibnu Hajar, Imam Romli sepakat enggak boleh. Lalu terus ya apa? Lebih memenangkan wukuf. Ente enggak sholat dulu, enggak apa-apa. Kejar Arafah. Kejar Arafah, wukuf di sana, sholatnya qadha. Kenapa? Ketinggalan haji ini berat ini. Ketinggalan haji ini berat. Kalau sholat, enggak apa-apa, nanti diqadha. Wadah ya? Nah, jadi lebih memenangkan wukuf. Tidak boleh sholat sambil lari menuju Arafah. Tidak diperbolehkan. Wadah? Visual. Orang Latang kenapa? Nah, seperti di sholat, orang ngomong yang ngomong yang batal itu kan kalau amidan, aliman. Ini kan tidak amidan, ghalabah kan. Kalau ghalabah kan ma'fu asalkan qalil kan. Kalau kasir tetap batal. Kasir itu, qalil itu 4 kalimat atau 6 kalimat urfiyah. Lebih dari itu kan kasir hatta ghalabah batal. Kalau banyak. Jadi kalau ghalabah tidak batal. Yang penting qalil. Ya tetap berlaku aturan yang asli. Untuk kalam tetap berlaku aturan asli.
Nggak ada keringanan untuk sidatul khauf, nggak ada keringanan untuk ngomong. Selainnya ada keringanan. Ada lagi? Hah? Sama, nutup auratnya kan ketika mampu. Ketika tidak mampu kan gugur kan. Misalnya dia tidak mampu untuk membenarkan itu kan nak baca misalnya. Terpaksa harus lanjut. Tidak apa-apa. Yang nggak matur itu kalah. Betul? Wallahu a'lam bishawab.